Jadi abang pengen bikin logo teks pakai efek warp group di Affinity Designer, tapi belum tahu caranya. Gimana bang caranya? Begini caranya. Jadi pertama kita pilih artistic text tool ya di sini. Saya mau type kata-katanya itu champion aja, champion. KS mungkin champions. Champions, select ya, Ctrl A, select semua teksnya, mau ganti pakai Shabo, mungkin ya teksnya, fontnya Shabo ya, Shabo. Nanti link fontnya saya kasih di deskripsi ya. Uppercase mungkin lebih bagus ya, uppercase mana? Ini dia, all caps, itu dia, sip. Kalau lagi ini kita tengahin ya. Segini sip, paling gede kayaknya bang. Tahan kontrol biar dari tengah ya scale nya, nah gitu. Kira-kira segitulah ya. Terus pakai ini lagi ya, artistic text tool. Saya mau tulis di atasnya itu internasional, yoi, Aten nasional. Ini kecil aja deh ini, kalau internasional kecil aja. Terus trackingnya ya, trackingnya kita kasih nilai 300. Nah, masih kurang gede kayaknya, kurang gede, masih kurang kecil deh, kegedean segini. Semana ya, 6 sip. Nah segini kita duplikat aja, tahan Alt ya, tahan Alt terus klik and drag. Nah ini kita mau kasih link Lea gue, fontnya mungkin ganti pakai 3D ya, biar kelihatan kayak apa ya, font-font turnamen gitu-gitu ya bang ya. Tracking 300 masih aman ya, kelihatan. Oke lah, kita tengahin lagi ini ya. Nah sekarang yang champion, yang tulisan champions ini mau saya pakai efek warp text ya. Ada di mana tuh bang efeknya? Ada di sini bang ya. Ini pilih, terus saya mau pilih yang perspektif. Select bagian sini ya, pakai node tool, select, terus kita geser ke kiri ya, sambil nahan shift boleh. Mana kira-kira? Pakai filling aja gitu ya, cukup lah. Bagian sini ya kita select, terus kita drag ke kanan. Kira-kira dikira-kira aja bang, gitu mungkin. Ini kayaknya kurang, lihat dari jauh kurang ya yang ini ya. Coba lagi nih yang ini nih gitu. Nah cakep deh kayaknya segini. Terus bagian bawahnya kita ke atas ini, kita bikin melengkung. Select ya, masih pakai node tool, terus select, kita drag ke atas. Nah shift boleh, sebenarnya nggak ngaruh sih bang ya, nahan shift nggak ngaruh sebenarnya. Jadi bener-bener pakai filling aja ya, pakai filling kira-kira segitu mungkin. Nah shift. Nah sekarang kita bikin tulisan yang link ini ada di dalam ribbon ya, berarti kita bikin ribbonnya dulu bang. Pakai square aja, pakai rectangle tool gitu. Begini mungkin kita kasih warna merah ya, warna merah aja, merahnya merah yang ya kira-kira aja ya segini mungkin ya. Terus pakai move tool, ini saya sesuaikan sama teksnya ya. Di kanan, arrange, move to back. Nah ini di tengah-tengahnya mana ya ininya? Sebentar, kok nggak kelihatan mana tengah-tengah. Nah ya, nah kira-kira kayak gitu ya. Terus kita bikin lagi square kayak gitu, terus kita taruh di sini. Nah mungkin, nah kira-kira di situ ya, kasih warna yang beda dulu kali biar kelihatan. Oke,
Terus ini kita mau saya taruh di bawah ya, select terus klik kanan, arrange, move to back. Terus kita convert, jangan lupa ya, mumpung masih terselect kita ke layer, terus pilih yang convert to curve. Biar apa bang? Biar bisa kita add anchor point ya, pakai node tool. Kita add di sini nih bang, kira-kira tengahnya mana? Situ ya, klik aja. Nah, jadi dia nambahin anchor point. Kalau lagi ini kita bisa select terus kita drag ke kanan kayak gitu. Nah, ya. Kalau lagi ini sebentar, kayaknya kayak kurang ya. Pakai node tool lagi, select anchor pointnya terus kita drag, gitu ya, biar agak panjang gitu bang. Nah, sip. Terus mau saya potong bagian sininya bang, pakai yang square yang sini. Caranya select square yang sini, terus kita ke edit, duplicate selection. Nah gitu kita pilih tools ini ya, control tool, select. Nah kita slide kanan, sah gitu bang ya. Kira-kira berapa angkanya? 4 mungkin, 4 ya di sini ya. Ini di scroll aja bisa bang ya, pakai scroll wheel bisa ganti nilainya ya. Coba pakai 4, terus contour type-nya itu meter. Udah ya, sininya kayak gini aja. Terus back appearance. Udah, mumpung masih terselect, kita ke move tool, terus tahan shift, select yang di bawahnya. Terus kita subtract. Nah, kayak gitu ya. Nah, kalau lagi ini kita samain aja warnanya sama yang ini ya, pakai apa namanya, color picker. Begitu ya. Kita select ini, tahan shift, select yang ini juga. Kayak duplicate, ke edit ya. Sudah di select, ke edit. Mana duplicate, selection. Begitu kita flip bang di sini ya. Fungsinya apa? Tombolnya flip horizontal. Nah, kita geser ke sebelah kanan. Tahan shift ya. Nah, gitu. Kalau udah select semuanya, terus kita add. Nah, begitu bang ya. Teksnya mungkin kasih warna putih aja ya. Warna putih. Sip. Terus ini kan teksnya belum jadi ini ya, belum jadi curve. Kita bikin, kita convert jadi curve dulu. Sebentar, sebelum jadiin curve kita kayaknya kurang penuh ya bang ya. Mungkin trackingnya kita tambahin jadi 500 mungkin. Nah, kan cakep. Nah, select ya, terus kita ke layer, pilih yang convert to curve. Nah, ini masih group, kita klik kanan, ungroup, terus kita langsung add bang, add. Nah, dia biar jadi satu gitu ya, satu kesatuan curve-nya begitu. Kalau udah kita group sama ribbonnya, Ctrl G ya, shortcutnya udah. Terus kita pilih ini lagi ya, warp group lagi, pilih yang arc horizontal. Nah, value-nya ada di sebelah sini ya bang ya. Value-nya kita sesuaikan aja, mungkin berapa ya, jangan berapa nih, jangan 25 tadi, berapa ya, 20 mungkin ya, 20 shift kecilan bang ya kayaknya ya. Coba kita adjust lagi ukurannya sambil nahan kontrol ya kalau mau scale-nya dari tengah. Nah, terus kita free transformnya kayak gini, kira-kira cukup ya kayaknya ya segini. Paten lah, apa kurang turun, kurang naik? Coba ya, biar kelihatan. Ini agak paten sedikit lagi. Nah, begini ya, kira-kira mantap lah. Oke lah. Kalau yang internasional kayaknya gini aja, nggak usah diapa-apain ya. Udah cocok lah. Sebenarnya udah jadi nih bang. Kalau apa nih, logo yang simpel aja gitu ya, pakai text effect begini, sebenarnya udah jadi gini aja. Cuman kayaknya kalau ditambah outline di luar lebih bagus lah gitu, lebih enak dilihat, lebih enak dipandang mata gitu ya. Nah, coba yuk kita bikin. Caranya kita select yang teks internasional. Oh sorry, yang teks internasional pun belum di convert jadi curve ya. Jadi kita convert dulu jadi curve ya. Di select, terus ke layer, pilih yang convert to curve. Ya group, kita klik kanan, ungroup. Nah kalau udah gitu, kita langsung add. Nah, udah nih ya.
Yang ini juga mau saya ungroup sebentar. Oh, ini WAP group ini kita convert juga bang, jadi curve ya, itu terus dia group, kita ungroup, di kanan ungroup lagi, klik kanan ungroup. Nah kalau udah kita select yang teksnya aja, terus kita add. Nah gitu. Nah yang champions juga kita convert to curve pakai shortcut aja ya, shift A, kalau saya shift A ya, terus kita Ctrl Shift G, Ctrl Shift G lagi. Nah baru kita add. Nah dan ya semuanya udah jadi curve ya, ini curve, dan ini juga curve. Nah kalau lagi ini kita select yang internasional, yang champion, sama rebound, yang linknya nggak kita select. Udah, terus kita ke edit, duplicate selection, terus pilih contour tool, kita slide ke kanan. Nah agak gede kayaknya nih bang, segini mungkin ya, saya mau kasih angka 12 aja dah. Ininya sama ya, contour type-nya tuh meter, terus back appearance. Kalau udah back appearance langsung kita add aja biar terunite ya. Nah kalau udah gini kita bersihin bang ya, bersihin sisa-sisa kejahatan ini. Nah, pakai node tool ya, jangan lupa pakai node tool, terus itu select, delete, ini juga select, delete, periksain mana nih yang ini ya, yang kurang atau yang ada lebihannya. Ini kayaknya saya mau bikin lurus aja dah. Select ya, select, terus kita delete pakai tombol delete. Nah, biar lurus aja gitu. Ini juga dah ya, lurus aja dah. Nah kayak gitu. Nah ini hapus. Nah begitu lurus aja lah, nggak usah aneh-aneh. Juga biar kelihatannya konsisten. Nah ini lurus juga, ini juga dihapus. Nah sip nih ya, sip. Terus ini kita ganti warna kali. Oh sorry, bukan ganti warna, kita balik jadi stroke. Nah gitu. Kalau udah jadi stroke, abang bisa sesuaikan ukurannya ya, berapa ya kira-kira kecilan. Kayaknya tadi bener deh, 4 ya, 4 pixel ya ukuran stroke-nya. Terus yang ini juga belum ternyata bang, kita rapihin ya pakai node tool. Nah kita delete nih, select, terus nah delete gitu, sip. Oke, kayaknya bikin miring aja nih sebagian sini mah, nggak usah lurus. Nah begini maksud saya. Ini apa nih? Nah gitu artinya lebih bagus ya kelihatannya kalau gini aja. Ini ya begitu kira-kira aja bang ya. Terus mungkin agak rounded ya, pakai apa namanya, pakai ini corner tool, select, terus select ujung ini kita rounded. Klik tahan terus drag gitu ya ke bawah, miring. 8 mungkin ya, back appearance jangan lupa. Nah udah nih ya, kira-kira kita paten. Saya mau bikin background pakai apa namanya, pakai rectangle tool aja. Kita bikin background warna hitam mungkin ya, warna hitam, terus kita balik terus kita klik kanan, mana arrange, pilih yang move to back. Nah move to lagi, saya mau ganti teksnya warna putih. Nah sip, terus yang internasional juga warna putih. Kayaknya stroke-nya warna putih aja ya, kayak berlebihan kalau warna merah, warna putih. Jadi atau yang internasional warna merah bang ya, ini pakai color picker aja gitu. Nah gitu nggak sih bang, ini bisa di close aja. Nah ini biar backgroundnya nggak kemana-mana, kita kunci aja ya, Ctrl L ya shortcutnya. Nah kayak terlalu mepet, mungkin tulisan internasionalnya kita kecilin lagi aja bang, pemilihan kontrol ya, jadi biar dari tengah gitu. Nah Alt dan Shift, nah biar tetap proporsional, kira-kira segitu. Nah ya, cantik lah ya bang ya. Udah bang, selesai ya bang ya, kayaknya segini aja dah. Oh iya jangan lupa stroke nya kita
expand ya, select stroke-nya, terus kita ke layer, expand stroke. Nah, sip. Kalau udah, kita bisa group semuanya, select semuanya maksudnya, terus kita group aja, Ctrl G, terus kita kasih tengah, kita scale mungkinnya biar kelihatan lebih besar, tahan Ctrl ya, biar dari tengah. Nah, ya kira-kira begini bang. Nah, jadi itu dia cara bikin logo teks pakai efek warp group di Affinity Designer. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe untuk konten-konten Affinity Designer yang akan datang. Nama saya Purnomo undur diri, kita ketemu lagi di lain hari. Yuk.